Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahil munfaridi bil azamati wal jalal al-mutawahhidi bi istiqaqi nu'udil kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhi khalasat lahumul a'mal wa safat minhumul ahwal. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Taklim malam Rabu, para ustaz dan segenap guru hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji syarah kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada tips dari muallif dari Syekh Athaillah As-Sakandari ketika kita dihadapkan dua perkara yang sama-sama baiknya, yang samar di antara keduanya, itu mana yang bagus, maka pilihlah yang paling berat untuk hawa nafsu kita. Sama-sama ini memberikan nafkah, sama-sama memberikan santunan. Santunannya yang satu kepada orang tua jompo, yang satu pada janda kembang. Pilih yang mana kira-kira? Yang paling berat buat hawa nafsu itu yang hak, itu yang benar. Itu yang benar. Ternyata yang jompo punya kawan. Modus lagi aja. Pokoknya yang paling berat. Ini tips atau cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ketika kita dihadapkan dua perkara yang masih samar, mana yang bagus di antara keduanya, mana yang harus kita pilih. Ini yang sifatnya rancu, jadi samar. Kalau yang udah jelas-jelas antara sholat sama maksiat mah ya sholat pasti. Nah ini yang masih samar. Tips yang kedua, kata pengarang di sini, kalau kita dihadapkan di antara dua perkara yang masih samar, saru antara yang satu dengan yang lain, ini kalau sama-sama baik, pilih yang mana? Maka renungkan bahwa kematian hadir ketika kita melakukan amal atau melakukan perbuatan itu. Renungkan ketika kematian menghadir kita atau datang kepada kita saat kita melakukan itu. Sama-sama baca Quran. Yang satu baca Quran di istana presiden, yang satu baca Quran ya tahlil biasa, tahlil 3 hari. Hari 3 hari, dua-duanya sama-sama baca Quran, pilih yang mana? Nah, renungkan kira-kira kita di hadapan Allah lebih keren mana? Meninggal di istana apa meninggal di hadapan tahlil ustaz-ustaz kampung? Cuma 7 hari lagi, ya paling berapa amplopnya? Cuma berapa? Ya kalau di sini sih ada gede kan, kalau di kampung kan polsek kan, ya Ustaz ya, pol-polan sekat. orang lu itu polsek. Nah pilih. Nah kalau ternyata saya lebih keren meninggal di antara jamaah tahlil 7 hari, walaupun cuma segitu keren kayaknya, berarti itu yang hak di situ, timbang meninggal baca Quran di istana. Itu cara yang kedua. Nah kemudian dilanjutkan di sini. Ini nanti hubungannya bukan hanya dengan amal ibadah saja, bahkan dengan ilmu. Ilmu baik ngajar maupun belajar, baik muallim maupun muta'allim. Ini nanti akan dihadapkan dua perkara ini. Motifnya dia ngajar atau belajar itu apa? Karenanya disinggung di sini oleh syarih, oleh pensyarah kitab Al-Hikam tentang bagaimana beliau tarik menarik atau berdiskusi dengan orang-orang yang bergelut dengan ilmu. Orang-orang yang bergelut dengan ilmu ya sejak dulu sudah ada,
Memang beliau ini Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi ini pensyarah hikam pertama. Masa hidupnya tidak jauh setelah Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Baru setelah itu ada yang lain, ada Iqatul Himam, kemudian ada Syekh Zarruq. Kadang-kadang kitab-kitab setelah ini, syarah-syarah hikam setelah Ibnu Abbad ini mengutip pendapat Ibnu Abbad. Sering kali mengutip pendapat Ibnu Abbad karena memang Ibnu Abbad syarah Syekh Ibnu Abbad ini yang paling awal dibanding syarah hikam yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Waqad tajadabtul kalama ana wa ba'du man yastagilu bil ilmi fi annahu yanbaghi ikhlasun niyyati fihi wa annahu la yastagilu bihi illa lillahi ta'ala. Qala berkata syarih. Berkata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, waqad tajadabtu, dan sungguh aku telah tarik menarik al-kalama akan pembicaraan ana ya aku wa ba'du man yastagilu bil ilmi, dan sebagian orang yang berjibaku atau sibuk dengan ilmu, fi annahu yang bagi ikhlasun niyah, dalam perkara bahwasannya seyogianya ikhlasun niyah itu ada keikhlasan niat, fihi di dalam istighfar bil ilmi, fihi di dalam sibuk dengan ilmu, wanahu, dan sesungguhnya seseorang, wanahu, sesungguhnya mereka, man yastagilu bil ilmi, la yastagilu bihi, tidaklah dia sibuk dengan ilmu, illa lillahi ta'ala, kecuali karena Allah ta'ala. Fakultu lahu, maka aku berkata lahu kepada man atau kepada ba'du man tadi, man yastagilu bil ilmi, aku berkata kepadanya, alladzi yaqra'ul ilma lillahi huwallazi idza qultu lahu ghadan tamut la yada'ul kitaba. Alladzi yaqra'ul ilma, orang yang membaca ilmu lillahi, hanya karena Allah Ta'ala, huwa, itu adalah orang, alladzi idza qultu, yang ketika aku bilang kepadanya, lahu kepadanya, ghadan tamutu, besok engkau bakal mati, la yada'u, itu orang tidak meletakkan alkitaba, akan kitabnya, akan bukunya, min yadihi, dari tangannya. Intaha. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari selanjutnya memperpanjang pembahasan ini, bukan hanya bagian amalan-amalan seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, bahkan dalam bergelut di bidang ilmu pengetahuan, yang ngaji, yang ngajar, ini juga perlu merenungkan perkara kematian yang datang tiba-tiba ini. Orang yang sibuk dengan ilmu, baik dia mengajar maupun belajar, maka hendaklah dia ngajar atau belajarnya itu lillahi ta'ala. Tidak boleh selain karena Allah, nggak boleh alasannya karena selain Allah, itu nggak boleh. Bagaimana orang yang belajar atau bagaimana orang yang berjibaku dengan ilmu itu karena Allah Ta'ala, itu bagaimana? Itu orang yang ketika dikabarkan kepada dia besok sampean mati, dia nggak bakal melepas itu kitab, dia tetap akan ngajar atau tetap dia akan mutolaah, walaupun dikabarkan bahwa besok akan mati, meskipun yang datang malaikat maut, yang datang Israel sekalipun, dia tetap akan ngajar, tetap dia akan ngaji, tak peduli. Bandingkan saudara, ada orang yang motifnya bukan ilmu, motifnya bukan Allah, niatnya nuntut ilmu atau niatnya sibuk bergelut dengan ilmu, niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya supaya dapat hidup yang sejahtera, yang mungkin dengan tunjangan-tunjangan, atau yang belajar pengen nanti jadi dai kondang, pengen diundang kemana-mana, kan beda. Ustadz berkatnya sama jamaah satu, Ustadz ya masa ya 2, 3 ada paling enggak, kan beda. Motifnya, niatnya bukan karena Allah, tapi karena itu pengen dipanggil Ustadz atau pengen Ustadz yang dipanggil kemana-mana, Ustadz panggilan. Ini bayangkan kematian datang ketika dia berjibaku dengan ilmu itu. Nah, kalau orang yang kasus jenis yang kedua nih, yang jenis kedua, ketika dia dikabarkan besok engkau akan mati, maka dia akan cari Uber target setoran. Iya ya,
tinggal 7 hari lagi, ayo cari mana aja undangan pokoknya. Kalau 7 hari lagi saya punya anak, punya bini, mana cicilan banyak banget lagi. Itu motifnya bukan karena Allah. Tapi kalau orang yang motifnya karena Allah, belajar atau mengajarkan Allah, meskipun dikatakan kepada dia bahwa besok mati, tetap dia biasa-biasa aja, dan tetap dia akan megang kitab, dia akan meninggalkan itu. Dia nggak akan cari sampingan yang lain, karena awalnya memang pokoknya dia, pokok ibadahnya dia, pokok amalan dia yang ngaji atau ngajar itu, nggak akan dia cari sampingan yang lain. Kalau yang jenis yang kedua tadi, andai dia lagi baca kitab, benar-benar kelihatannya seperti orang yang bergelut dengan ilmu, tapi waktu dikabarkan bahwa besok dia akan mati, ditaruh kitabnya, dia cari yang lain. Dia cari yang lain karena dia merasa dengan ilmu ini belum cukup rasanya untuk membiayai keluarga yang bakal tinggal mati. Itu bedanya, saudara. Jadi orang yang bergelut dengan ilmu lillahi ta'ala, itu orang yang gak akan bergeming meskipun dikabarkan besok dia akan mati. Tetap dia ngaji mah ngaji biasa, malam Rebo ngaji mah ngaji biasa, malam Jumat tetap berangkat ya. Ini lillahi ta'ala, yang bergelut dengan ilmu karena Allah ta'ala. Wahada qultu, aku berkata, kata Syarih, aku berkata wahada huwa faslul khitab. Ini adalah pembicaraan, ini adalah omongan atau statement yang sifatnya definitif, statement pernyataan yang sifatnya ini memutus. Faslun itu, faslun itu memisah, makanya ada faslun pemisah antara pokok bahasan namanya pasal, ada faslun pemisah antar siswa yang kelas 1 kelas 2 namanya faslun kelas, dipisah. Faslul khitab itu maksudnya pernyataan yang memutus. Artinya kalau disebutkan seperti ini, disebutkan bahwa orang yang menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu lillahi ta'ala, itu orang yang gak akan bergeming waktu dibilang besok akan mati. Nah, ini sebuah pernyataan yang putus atau pernyataan yang nyata, pernyataan yang jelas, gak bisa dibantah. Wa nihayatus shawab, dan juga puncak kebenaran. Fa innal abda, karena sesungguhnya seorang hamba fi hadhil halati, dalam keadaan ini, dalam keadaan datangnya kematian, la yasduru minhu, tidak akan muncul dari si hamba illal amalus sholihu, kecuali apa? Amal soleh al khalisu, yang murni atau bersih, min syawaibir riya'i, dari campuran riya, wa mumazajati haddin nafsi, dan dari campuran bagian hawa nafsu. Bagian hawa nafsu itu kepentingan, maksudnya kepentingan nafsu. Wattiba'il hawa, dan dari mengikuti hawa nafsu. Fahadha wal matlubu, maka ini amalan yang seperti ini, amalan yang soleh dan khalis, huwal matlubu, adalah yang dituntut minal abdi, dari si hamba. Wala yastatimmu lahu dzalika, dan tidak akan sempurna untuk si hamba apa dzalika, amalan matlub tadi, illa ayyatahaqqaqa, kecuali bahwasannya nyata amalan tersebut, bima yuqaddaru fi, bima dengan sesuatu, yuqaddaru yang dikira-kira, yang diandaikan, min hululil mauti, dari datangnya kematian, yaitu datangnya kematian, wa husulil fauti, dan juga hasilnya luput, datangnya luput. Wa hadza huwa makna qasidil amali, dan inilah makna dari pendek angan-angan, alladzi huwa aslu husnil amali, yang dia adalah pokok dari baiknya amal. Wa huwa alla yuqaddiru li nafsihi waqtan taniyan, yaitu bahwasannya orang tadi tidak memperkirakan, dia tidak mengira-ngira li nafsihi, untuk dirinya, waqtan taniyan, waktu yang kedua, yakunu fihi hayyan, di mana dia ada dalam waktu yang kedua, hayyan, hidup lagi. Wa inda dzalika yukhallasu, bisa, atau yakhlusu juga bisa. Pada saat demikian, pada saat dia merenungkan kematian, yakhlusu amaluhu, maka akan murni atau akan bersih amaluhu, amalnya, amalnya hamba, minal afati, dari celah, wa yatatahharu, dan juga menjadi bersih, min anwa'ir ru'unati, dari berbagai macam
kesembronoan, lianna tawaqqu'al mauti, karena sungguhnya datangnya kematian, fi kulli nafsin wa lahdatin, fi kulli nafasin wa lahdatin, dalam setiap nafas dan juga setiap kedipan, yahdimu alaihi, itu yahdimu akan menghancurkan alaihi atasnya, jami'a dalika, menghancurkan keseluruhan itu semua, itu angan-angan, kama dzakarahul musannif kama dzakarahul muallif rahimahullahu taala. Kita sebagai seorang hamba kalau merenungkan bahwa kematian akan datang kepada kita saat melakukan satu perbuatan dan kita tidak bergeming, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang hak, perbuatan yang benar. Lanjutin, terusin. Orang yang merenungkan kematian antara dua perkara atau dua amalan yang sama-sama baik, dan dia renungkan antara contohnya antara berbakti kepada orang tua, bakti sama ibu, kemudian berbakti kepada istri bakti sama ibu sama istri, ini mana ini? Nah, ini bisa dipakai tolak ukur yang dua ini tadi. Bisa dipakai tolak ukur yang pertama, yaitu dengan yang paling berat dengan hawa nafsu. Yang kedua, bayangkan kematian. Bayangkan kematian, karena dengan membayangkan kematian, maka amal kita atau perbuatan kita ini akan bersih dari riya, bersih dari kepentingan hawa nafsu, bersih dari segala macam ya ke segala macam keinginan-keinginan yang sifatnya itu rendah. Ini tidak akan bisa hasil amal yang bersih, amal yang ikhlas, ini tidak akan hasil kecuali dengan menghadirkan kematian. Maksudnya membayangkan datangnya kematian. Bayangkan datangnya kematian ketika kita melaksanakan amalan itu. Kalau kita membayangkan itu, maka pasti kita akan merasakan bahwa itu adalah waktu terakhir kita. Gak akan kita punya angan-angan antar besok masih bisa, besok bakti sama orang tua masih bisa. Gak akan kita membayangkan bahwa besok masih bisa sedekah, besok masih bisa ngaji. Enggak, tetap dia di tempatnya, karena yakin bahwa itu adalah perbuatan yang sudah dia pilih, perbuatan yang tadi dinyatakan sebagai perbuatan yang hak, bukan perbuatan yang batil. Nggak punya angan-angan untuk hidup yang kedua. Sebagian ulama, di antaranya Imam Ghazali, kalau kita mau melakukan amalan baik sebaik-baiknya, contohnya sholat misalnya, kita pengen sholat kita sholat yang baik, yang khusyuk, maka bayangkan itu adalah sholat terakhir kita. Kalau kita bayangkan itu sholat terakhir kita, pasti kita akan jaga syarat-syarat, rukun-rukun, sunnah-sunnahnya, termasuk khusyuknya pasti akan dijaga, karena itu adalah sholat terakhir kita. Ini cara, diantaranya cara praktis ya, cara praktis untuk menghadirkan, membayangkan hadirnya kematian. Misalnya dalam sholat, dalam ngaji, ya ngajar, ya belajar, pokoknya ngaji namanya, ya belajar, ya ngajar. Ini juga bayangkan kematian. Kalau kita benar-benar merenungkan, kalau kita merenungkan datangnya kematian ketika kita ngajar, dan kita merasa bahwa ini adalah ngajar kita terakhir, maka kita akan berikan yang terbaik buat murid-murid kita, berikan yang terbaik buat Allah terutama, karena Allah yang bakal lihat ini, Allah yang melihat semua niat, semua motivasi yang ada dalam batin kita, tujuan ngajar itu apa, itu kelihatan semua oleh Allah. Kalau kita membayangkan hadirnya kematian, maka kita akan bersih, termasuk dari awal sekali, dari dasar sekali, ya termasuk niat kita, hati kita pasti akan bersih, bukan karena selain Allah, pasti karena Allah, lillahi ta'ala, pasti karena Allah melakukan itu semuanya.
Singkatnya, kalau membayangkan datangnya kematian, maka angan-angan selain Allah. Jika kita waktu ngaji membayangkan datangnya kematian, maka angan-angan selain Allah, misalnya dapat tunjangan atau dapat penghormatan atau dapat keistimewaan karena kita ngaji, itu hilang semua, pasti akan hilang semua saat kita membayangkan hadirnya kematian. Ya gimana nggak hilang? Orang kalau mati datang, orang yang hormatin kita ya sebatas itu aja udah, nggak bakal bisa nolong nanti di kuburan. Begitu juga tunjangan-tunjangan yang kita dapat nggak dibawa juga. Emang ada yang bawa ATM? Kan nggak ada kalau mati, semuanya ditinggal, maka hilang semuanya itu. Yang selain Allah bakal hilang kalau kita membayangkan hadirnya kematian di saat kita melakukan perbuatan tertentu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, guru-guru sufi ini setiap saat, setiap nafas, fi kulli lahdatin wa nafasin, setiap saat merasakan ini dan menghadirkan, membayangkan hadirnya kematian. Nah, karenanya diajarkan oleh guru-guru mursyid itu jangan lepas bunyi Allah Allah Allah. Kali itu adalah bunyi Allah terakhir kita. Kalau bunyi Allah terakhir kita berarti insya Allah itu memang yang ada dalam hati kita yang paling besar. Ya nggak ada yang lain, hanya Allah. Ya kalau udah Allah yang masuk dalam hati kita, yang lainnya pasti kabur, pasti hilang. Yang lainnya pasti hilang. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau yang hak udah datang, motifnya memang lillahi ta'ala. Gimana bisa lillahi ta'ala? Ya karena yang hak selain itu adalah kematian. Kematian itu hak. Kita membayangkan hadirnya kematian, maka yang lain, motif selain Allah itu pasti akan hilang. Seketika itu juga akan hilang, karena selain Allah nggak akan ada yang bisa nolong. Maka kita akan persembahkan amalan kita, itu amalan yang terbaik. Nggak akan nunggu kita kesempatan kedua, nggak akan. Itu adalah yang terakhir, waktu terakhir kita untuk melakukan amalan-amalan itu. Maka kita persembahkan yang terbaik. Ini caranya yang disebutkan oleh mu'allif. Dengan cara ini juga maka ngajar kita, belajar kita, kerja kita, yang kerja mungkin bukan di dunia pendidikan, kantor, itu akan bebas atau akan bersih dari sifat teledor, sembarangan. Nggak bakal sembarangan kita kerja, karena kita tahu ini hari terakhir kantor ya Oli, ini mungkin hari terakhir saya narik, ini mungkin pelanggan terakhir saya. Kalau udah membayangkan itu, maka kita akan kasih yang terbaik. Dan Allah lihat, disitulah hadir lillahi ta'alanya, bukan karena customernya, bukan karena bos, bukan karena kepala sekolah. Karena semuanya itu ya bos, kepala sekolah, customer nggak bakal bisa nolong. Yang bisa nolong cuma Allah. Maka jadi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala bisa didapatkan dengan membayangkan hadirnya kematian. Pokoknya itu tadi, pokok awalnya bayangkan kematian hadir, maka akan muncul lillahi ta'ala dalam semua amal kita, termasuk dalam belajar dan mengajar ini, ngaji. Hada kama dzakar Malik. Wa kullu amalin istarsala fihi sahibu ghafilan an taqdiruhu idzalika. Setiap amal, setiap perbuatan istarsala yang mengumbar atau yang membiarkan fihi di dalam amal tersebut, siapa sahibuhu, pelaku amal, yang pelakunya membiarkan ghafilan, lalai, antakdiru idzalika, dari mengira-ngira hadirnya kematian, illam yakun mutahaqqiqan bihi, apabila pelakunya ini mutahaqqiqan bihi, belum mewujudkan bihi dengan amal, dia belum sempat melaksanakannya, lam yaslam mimma dzakarnahu, maka dia belum selamat mimma dzakarnahu, dari yang telah kami sebutkan. Faidan maksudnya afat yang telah kami sebutkan, afat seperti ru'unat, kesembronoan, kemudian riya, tidak akan selamat dari itu. Faidan
ba'idun minal ikhlas, maka dengan demikian orang itu ba'idun minal ikhlas, jauh. Faidan ba'idun, ini failnya ini jaman. Faidan ba'idun, maka itu jauh minal ikhlas, dari ikhlas. Siapa? Man, orang yakhudhu, yang mengambil fi ilmin ghairi muta'ayyinin, dalam ilmu yang tidak wajib, tidak fardu ain alaihi, untuknya. Apa? Al-akhdhu, mengambil, fihi, di dalamnya. La yajtani tamrotahu, la yajtani, yang dia tidak akan mengambil, tidak akan memetik tamrotahu, buahnya, illa fi thani halin, kecuali dalam keadaan yang kedua. Wa yakunu fil halatir rahinati, dan ada dia fil halatir rahinati, dalam keadaan sekarang, keadaan yang sedang terjadi, dia itu mutamakkinan, itu mantap atau kuat, min iqa'i ta'atin, untuk melaksanakan taat, tazidu maslahatuha, di mana tambah apa maslahatuha, kemaslahatannya taat, ala maslahati ma akhadha fihi, atas kemaslahatan sesuatu yang dia ambil di dalamnya, minal ilmi, yakni ilmu. Fayafuzu bithawabiha, maka dia akan menang, dia akan mendapat bithawabiha, ganjarannya taat. Wa yatanajjazu lahu, wa yatanajjazu, dan juga akan terwujud lahu, untuknya apa? Husul taqarrubi, hasilnya kedekatan, biha, dengan taat tersebut, maksudnya taqarrub ilallah. Lianna fi dzalika qutu nafsihi, karena dalam itu semua qutu, lianna fi dzalika qutu nafsi, sungguhnya dalam itu semua qutu nafsi, ada kekuatan dirinya. Wa wafarata hadhihi, dan juga wafirah, dan juga kesempurnaan bagiannya. Wa ayatu dzalika, dan tanda itu semua, annahu qad yu'radu lahu fi halin. Ya, sebentar, sampai situ dulu. Perbuatan yang pelakunya lalai, perbuatan yang pelakunya enggak membayangkan hadir kematian di situ, maka akan tidak selamat atau tidak bebas dari riya, tidak bebas dari cacat. Perbuatan yang pelakunya ini tidak menghadirkan, tidak membayangkan hadirnya kematian, tidak akan bebas dari cacat-cacat seperti riya, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membayangkan hadir kematian waktu kita ngaji misalnya sekarang ini, pasti kita akan bebas dari ujub, bebas dari takabur, dari riya. Ya gimana enggak orang kita yakin atau kita tanamkan bahwa ini ngaji saya terakhir, masa iya ngaji saya terakhir saya niatkan buat cari selain Allah? Pasti enggak. Saya pengen ini karena Allah. Nah, yang tidak seperti itu, amalan yang tidak menghadirkan, tidak membayangkan hadirnya kematian, pasti akan cacat atau tidak selamat dari riya dan lain sebagainya. Oleh karenanya, dzikrul maut, mengingat kematian hadir, itu harus setiap saat sebenarnya. Ya, harus setiap saat, walaupun untuk munculnya, untuk terlaksananya pekerjaan-pekerjaan, ya itu perlu juga waktu-waktu tertentu. Kalau setiap saat juga, ya repot juga sih kalau setiap saat. Cuma kalau guru-guru sufi, yang saat dia harus memilih mana perbuatan, ini pasti menghadirkan ini. Tapi ketika udah nyata-nyata enggak, nyata-nyata itu halal misalnya, enggak samar, ya udah biasa aja, nggak usah dzikrul maut. Sama istri halal apa enggak? Halal. Ya jangan ingat mati, nggak bakal jadi. Orang ingat mati. Terus sama murid, makin sama murid, belajar, ngajar murid, itu termasuk yang halal apa yang haram? Itu kan halal, udah jelas-jelas. Yang jelas-jelas nggak usah hadirkan kematian dah pokoknya. Yang jelas-jelas nih. Sebab kalau yang udah jelas-jelas itu wajib, itu halal, kita renungkan kematian datang, itu malah nanti nggak jalan ya. Ada jam Ustaz, ada jam masuk. Ya Allah, saya lagi ingat mati. Kayaknya saya nggak ngajar dulu dah. Repot jadinya. Ini waktu kita ada dalam posisi samar rancu,
rancu, mana nih yang harus kita pilih? Maka hadirkan kematian, renungkan bahwa mati hadir, mana yang mantap di antara dua itu, maka itulah yang hak. Dan itu bisa untuk membersihkan amalan kita dari celak seperti ujub, riya dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian kalau sudah merenungkan datangnya kematian, maka kita akan mantap dengan amalan itu. Yang diperoleh pertama, keuntungan pertama, kita akan mantap dengan amalan itu. Keuntungan yang kedua, kita bakal dapat ganjaran atau pahala dari amalan itu. Keuntungan yang ketiga, kita akan makin dekat dengan Allah kalau kita merenungkan datangnya kematian di situ dalam amalan-amalan kita. Beruntung kita akan dapat ganjaran, kemudian kita makin mantap karena itu adalah sebuah kemaslahatan. Dan satu lagi, kita akan makin dekat kepada Allah. Mana lagi tadi itu? Nah, tanda-tandanya bagaimana tanda-tandanya? Tanda-tanda bahwa itu adalah amalan yang mendekatkan kita kepada Allah, yang balasannya itu akan kita dapat, dan kita memang sedang melakukan amalan yang Allah ridho. Ini tanda-tandanya. Wa ayatu dzalika annahu qad yu'radu lahu fi hali akhli. Dan tanda itu bahwasannya qad yu'radu terkadang dipaparkan atau ditawarkan lahu untuk si hamba fi hali akhlihi, pada situasi mengambil, saat dia mengambil, fihi, di dalamnya ditawarkan gorodun dunyawiyun, tujuan duniawi, yakunu ihtidha'u nafsihi, yakunu yang ada, ihtidha'u nafsihi, hadun nafsinya atau bagian perolehan hawa nafsunya, bihi dengannya, dengan akhli, dengan mengambilnya, itu aktsara, lebih banyak. Wa yuqaddimuhu ala ma kana akhidan, maka dia akan mendahulukan atas sesuatu yang dia ambil, fihi, di dalamnya, dalam ma. Wa yatashagalu bihi, dan dia akan sibuk dengannya, min ghairi mubalatin, dengan tanpa peduli, bima yafutuhu, tanpa peduli sesuatu yang luput darinya, min dalika, dari itu semua. Wa inama abbarna biladzil akhdi, dan hanyalah kami mengibaratkan, mengungkapkan dengan lafaz al-akhl, mengambil, liyadkhula fihi ta'allumul ilmi, agar masuk di dalamnya ta'allumul ilmi, mempelajari, ta'allumul muta'allimi, belajarnya si murid, wa ta'limul muallimi, dan mengajarnya si guru. Fa innal amra fihi ma wahidun, karena sungguhnya perkara dalam muta'allim dan muallim itu wahidun, sama. Wa kullu amalin la ikhlasa fihi, dan setiap amal yang tidak ada ikhlas di dalamnya, laisa billahi, bukan bersama Allah, wala lillahi, dan bukan karena Allah, itu setiap amal yang bukan karena Allah, mardudun, ditolak, ala sahibihi, atas pelakunya, madrubun bihi, dan akan dipukulkan, bihi, amal tadi, wajahahu, kepada wajahnya. Wa bihadza yatabayyanu laka gururu aktsaril khalqi, dan sebab ini akan nyata atau menjadi jelas untukmu, gururu aktsaril khalqi, tertipunya sebagian besar orang, fi ulumihim, dalam ilmu mereka, wa amalihim, dan amalan mereka, illa man rahimallahu ta'ala, kecuali orang yang Allah sayangi, orang yang Allah kasihi. Wa lihadza nusyahidu aktsarun nasi dan nuzulil mauti bihim yandamun, dan karenanya kita menyaksikan kebanyakan orang ketika hadirnya kematian, bihim, terhadap mereka yandamuna, menyesal, alama aslafu, atas perbuatan yang mereka telah lalui, min amalin, yaitu amalan, wa yawadduna allau ansa, wa yawadduna, dan mereka menginginkan, allau unsiyalahum, agar mereka tidak dilupakan, fil ajali, dalam ajal. Hayhata itu ya
jauh sekali, mustahil. Fana'udzubillahi, maka kita berlindung, mohon perlindungan billahi kepada Allah minal ghaflati, dari kelalaian, fi zamanil muhlati, dalam masa penundaan. Fa innaha mabda'u kulli amalin, karena sesungguhnya ghaflah itu mabda'u kulli amalin, adalah pokok setiap amal fasidin yang rusak. Wa man sya'u wujudil ghurrati, dan tempat munculnya ketertipuan atau terperdayaan, wal jahalati, dan kebodohan, likulli alimin wa abidin, untuk setiap orang alim dan orang yang ahli ibadah. Tanda-tandanya, ayat atau indikasinya, kalau ada tujuan duniawi dalam sebuah amalan atau dalam sebuah pergelutan ilmu, ngaji, ngajar, kalau ada tujuan duniawi di situ, baik pada pergelutan ilmu maupun pada alim nih, karena alim semua buat alim, atau ahli ibadah, abid, jika di dalamnya ada tujuan duniawi, maka dia akan kesampingkan, pasti dia akan kesampingkan, dan dia akan mencari formula lain gimana supaya tidak duniawi, atau dia akan cari amalan lain, dia akan mencari amalan lain yang tidak ada tujuan duniawinya, ditinggalin pas itu. Waktu bergelut dengan ilmu, kelihatannya di situ kok dunia banget, kental banget, pasti dia akan cari formula lain gimana caranya supaya nggak duniawi. Mungkin dia pindah ngajarnya, atau mungkin dia stop undangan-undangan dan lain sebagainya, atau dia pindah ke amalan lain, ya udah berhenti sama sekali yang namanya taklim, ya taklim atau belajar, berhenti sama sekali, dan dia pindah amalan-amalan lain. Misalnya dia pindah cari guru mursyid yang ngajarin riyadhah, ya puasa aja, atau memang disuruh semacam kholwat, dia akan pindah amalan-amalan lain yang kira-kira jauh dari duniawi. Ini tanda-tandanya dia pasti akan memilih yang tidak duniawi. Nah, ini semua jelas, ini semua menjadi nyata ketika ada cerita-cerita bahwa sebagian atau kebanyakan orang saat dia sakaratul maut, waktu dia ajal, itu kelihatan menyesal, padahal dulunya yang dia geluti ilmu, dia ngajar, dia belajar, tapi ketika ajal dia kelihatan menyesal. Kenapa dia kelihatan menyesal? Karena dia lalai, lupa bahwa ngajarnya, belajarnya itu tujuannya dunia. Jadi dia pengen kembali lagi, ya Allah, saya tahu ternyata sia-sia semuanya, saya pengen balik lagi, saya pengen benar-benar belajarnya, pengen benar-benar ngajarnya, bukan karena yang duniawi. Tapi ya udah nggak bisa, kalau dia sampai situ udah nggak akan bisa balik. Tujuan duniawi dan kelalaian dari Allah, kelalaian mengingat mati ketika dalam melakukan amalan, baik untuk orang alim maupun untuk ahli ibadah. Yang ahli ibadah, ya dia menyesal dengan puasanya, menyesal dengan sholatnya, ternyata sholat dan puasanya bukan karena Allah. Yang ahli ilmu atau alim, dia menyesal dengan ngajarnya atau menyesal dengan karya-karyanya ketika ajal. Itu penyesalan itu muncul karena dulu dia lakukan itu dalam keadaan lalai, dia dulu lakukan itu dalam keadaan ghaflah. Kenapa bisa lalai? Karena dia tidak merenungkan atau tidak membayangkan hadirnya kematian. Jadi dunia aja, ini kalau bisa nulis nanti bisa dibaca orang banyak, paling enggak kalau orang banyak bisa baca, orang pada kenal sama saya, terus yang dibayang itu bakal nyesal tuh nanti, akan menyesal ketika ajal datang. Yang ahli ibadah juga begitu, dia puasa nggak putus-putus puasanya, tiap hari begitu terus, malamnya tahajud. Dia akan menyesal kalau ternyata dia lalai bahwa saat dia tahajud atau saat dia puasa itu dia tidak niatkan buat Allah, tapi niatkan gue pengen orang-orang tahu bahwa gue puasa, gue pengen orang-orang tahu bahwa gue tahajud. Nanti akan menyesal.
Nah yang seperti ini kalau udah di ujung atau di ajal nggak akan bisa kembali lagi. Mu'allif di sini, pengarang di sini mengingatkan kita supaya amalan apapun, begitu juga pergelutan dengan ilmu, amalan ini untuk abid, pergelutan dengan ilmu untuk alim dan muta'alim, ini hendaknya hanya karena Allah, bukan karena selain Allah. Gimana bisa karena Allah? Hadirkan kematian, hadirkan, renungkan kematian hadir saat kita melakukan itu semua. Kalau kita melakukan itu semua dan kita membayangkan kematian hadir, maka kita akan persembahkan yang terbaik. Waktu ibadah yang persembahkan yang terbaik, waktu ngaji juga akan persembahkan yang terbaik. Nah ini lumayan sulit, kecuali untuk orang-orang yang Allah berikan kasih sayangnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wa ma dzakarnahu min ma'rifati ikhtilafi darajatis shalih liyuqaddimal fadil fiha al-maqdul la yasluhu illa liman ayyadahullahu bi nuril yaqin wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.